waktu saya serahkan kepada moderator untuk memandu jalannya kajian Islami pada pagi hari ini. Kepada Saudari Ragil Anggraini dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri duwatin wa salatu wassalamu wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam acara kajian pada pagi hari ini. Tak lupa salam serta salawat kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan syafaat hingga pada akhir zaman nanti. Pertama-tama yang saya hormati Ketua Umum Formasi Gentari UIN Raden Mas Said Surakarta, Saudara Panji Putra Arianto. Yang saya hormati pemateri pada kajian pagi hari ini, Ibu Fakih Anissa MPD. Yang saya hormati Ketua Formasi Angkatan 2020 menjadi moderator dalam acara kajian Islami yang bertemakan memaknai bulan Muharram 1943 Hijriah dengan perubahan. Dalam menyambut tahun baru Islam 1943 Hijriah ini, umat Islam di dunia diharapkan bisa membuka lembaran baru dan meninggalkan berbagai amalan buruk yang telah mereka lakukan di tahun yang lalu. Orang-orang yang berkualitas adalah mereka yang selalu memperbaiki diri dari tahun demi tahun dan memanfaatkan umurnya yang diberikan untuk beribadah. Di sini saya akan membacakan CV dari pemateri yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang dosen dari UIN Raden Mas Said Surakarta. Nama beliau adalah Fakih Anissa MPD, CHT CEP. Profil Happiness Storyteller. Skill yang dimiliki beliau yaitu storyteller, tenaga pendidik, psikoterapi, pelatihan pemulasaraan jenazah. Untuk jenjang pendidikan beliau, sarjana 1 di IAIN Surakarta Pendidikan Agama Islam pada tahun 2020 dan pasca sarjana di IAIN Salatiga pada yang mengambil pendidikan agama Islam angkatan 2017. Pengalaman yang beliau miliki yang pertama yaitu sebagai dosen pendidikan agama Islam di UIN Raden Mas Said Surakarta, volunteer di SH Solo Raya pada tahun 2013, volunteer teman baca kreatif Boyolali pada tahun 2015, dan volunteer di FO Solo pada tahun 2017, serta menjadi founder komunitas dongeng bahasa pada tahun 2020. Untuk email beliau fakih@anissa@gmail.com. Untuk WhatsApp bisa teman-teman catat 0882 1661 6132. Untuk sosial media @fakih_anissa. Untuk alamat beliau di Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah. Mari kita sambut pemateri pada kajian pada pagi hari ini dengan tepuk tangan yang meriah. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ibu Anissa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas ya, teman-teman. Saya
menyapanya ini teman-teman atau adik-adik atau anak-anak? Teman-teman saja ya. Baik. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Assalatu wassalamun ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga atas nikmat di pagi hari ini kita bisa berkumpul ya, bersua meskipun lewat Zoom online ya. Semoga di waktu yang akan datang kita bisa bertemu secara kopdar ya, secara offline, bisa bertegur sapa secara langsung. Dan tentu kita panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di kesempatan pagi ini saya perkenalkan diri saya sebagai pemateri di pagi hari ini. Alhamdulillah bisa diamanahi, dipercaya di pagi ini bisa menyapa teman-teman mahasiswa-mahasiswi angkatan 2020 ya yang menerima beasiswa bidik misi ya. Alhamdulillah ada forumnya, ada komunitasnya, ada organisasinya, menjadi wadah untuk kita saling bersilaturahmi, untuk saling bersinergi, berkolaborasi tentunya dalam kebaikan. Insya Allah menjadi pahala jariah nanti di kemudian hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan teman-teman di pagi kali ini saya mohon izin untuk menyapa teman-teman saja ya, agar lebih akrab. Saya sendiri juga masih tidak terpantau jauh, tidak jarak usia kita tidak terlalu jauh. Ya, anggap saja kakak sendiri ya, yang siap mendampingi teman-teman apabila teman-teman ingin berkonsultasi atau mau konseling dan lain-lain. Insya Allah saya, Faki, bisa membantu teman-teman semuanya. Dan tadi sempat disinggung, saya selain mengajar, ya, tak kenal maka ta'aruf dulu ya ini ya. Tadi sudah sedikit disinggung ya, beberapa background saya, ya. Saya juga alumni dari dulu masih STAIN, ya, masih STAIN, STAIN, masih sekolah tinggi, sekarang sudah menjadi universitas ya, dari STAIN menjadi IAIN, kemudian menjadi UIN sekarang ya. Beruntung sekali dan saya menikmati setiap fase itu, dari STAIN menjadi IAIN dan sekarang menjadi UIN. Saya lulus, saya masuk itu di tahun 2010. Jadi 11 tahun yang lalu saya mahasiswa baru. Sama seperti kalian ya, di semester 1 gitu. Saya ambil pendidikan agama Islam, kemudian saya lulus, melanjutkan studi lagi di IAIN Salatiga gitu, dan saya baru lulus di tahun kemarin. Dan alhamdulillah tahun kemarin begitu lulus langsung diterima untuk mengajar di Fakultas Adab dan Bahasa di UIN Raden Mas Said Surakarta. Alhamdulillah menjadi kesempatan emas bisa menyapa hingga di pagi ini teman-teman semuanya ya, penerima bidik misi. Tentunya ini menjadi sebuah kesempatan emas untuk saya untuk bersilaturahmi dengan teman-teman. Kesibukan saya juga selain mengajar, setiap hari saya mengajar di Fakultas Adab dan Bahasa, ya. Selain itu juga saya menjadi pendongeng, ya, pendongeng untuk anak-anak di berbagai taman pendidikan Al-Quran atau TPA, TPQ, begitu ya. Dan juga sering mengisi kegiatan pembelajaran bagaimana cara mengurus
ya, mengurus jenazah apabila ada yang meninggal dunia, begitu. Ya, jadi melatih ibu-ibu di kampung-kampung, terutama di pedesaan yang belum memahami bagaimana cara mengurus jenazah yang sesuai dengan syariat. Dan tentunya aman secara medis, karena memang edukasi itu penting, ya. Banyak sekali orang yang ketika tetangganya meninggal, tapi belum siap untuk mengurus jenazah tetangga sendiri, seperti itu. Apalagi keluarganya sendiri, seperti itu ya. Banyak kegiatan yang Ibu Fakihanisa itu lakukan di luar rumah gitu. Yaitu tadi salah satu dan salah duanya, kami juga bersama teman-teman lulusan alumni juga mendirikan taman baca perpustakaan anak-anak di Boyolali, dekat dengan kampus UIN ya. Silahkan kalau teman-teman berminat pengen gabung di kegiatan taman baca ya. Kita ada kegiatan sama anak-anak untuk kreativitas, pembelajaran, edukasi, dan lain-lain. Kami mendirikan perpustakaan anak gitu. Selain itu saya juga sering bersosialisasi dengan anak-anak berkebutuhan khusus tunarungu wicara atau tuli. Nah, mungkin teman-teman bisa kalau mau sharing ya, sedikit sharing ini. Saya pengen ngajak teman-teman semuanya untuk memanfaatkan ilmunya nanti ya. Bersosialisasi, mengedukasi teman-teman tunarungu atau tuli ya, yang tidak bisa mendengar, itu untuk mendapatkan ilmu dari teman-teman semuanya, biar bisa lebih bermanfaat dan berkah tentunya di situ. Jadi saya sering bersosialisasi dengan mereka. Mungkin itu sedikit dulu pengantar dari saya, dan tentunya tema pagi kali ini memaknai bulan Muharram 1443 Hijriah dengan perubahan. Ya, tentunya teman-temanku semuanya ya, di pagi hari ini kita sadari bahwasanya untuk menuju perubahan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau dia sendiri tidak mengubahnya. Di Quran surat Ar-Rod ya, begitu. Nah, dicari ya. Jadi kalau kita mau berubah, apakah kita mau Allah yang mengubah kita, atau kita yang mengubah diri kita agar Allah itu mengubah jalan hidup kita? Jadi semua itu dimulai dari siapa? Dari Allah apa dari kita, teman-teman? Mungkin ada satu atau dua teman-teman ini yang mau bersuara nih. Jadi kalau kita mau hidup kita berubah itu dimulai dari Allah dulu yang akan merubah hidup kita, atau kita dulu nih yang pengen berubah terus nanti Allah yang ngasih jalan? Iya, betul sekali ya. Dari siapa ini tadi? Ya, dari Prihatin Sulistiawati. Terima kasih atas jawabannya. Betul sekali. Dari diri kita sendiri ya. Sebagaimana tadi firman Allah, Allah sendiri yang mengatakan, berfirman, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau tidak dia sendiri yang mengubahnya gitu. Jadi kerentak, kalau bahasa Jawanya itu kerentak. Apa istilahnya ya? Trigger, kalau bahasa kerennya kan trigger atau pemicu, pemantik ya. Pemantik kita pengen berubah itu dimulai dari keinginan, apa ya istilahnya, semangat gitu, niat ya. Apalagi Rasulullah juga pernah bersabda, innamal a'malu biniat, segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Jadi niatin dulu aja, kalau pengen berubah niat dulu berubah gitu. Ya Allah, aku pengen berubah dari sesuatu yang buruk menjadi baik, atau yang sudah baik menjadi lebih baik gitu. Aku niatin aja dulu gitu. Nah, nanti ketika sudah ada niat, ya, Allah pasti ngasih jalan. Yakin aja, Allah pasti yang akan menunjukkan, oh kamu ke sini, kamu ke situ, begitu. Kamu nanti ketemu sama ini. Itu akan menjadi peluang baru untuk kita berubah menjadi lebih baik. Begitu. Jadi Allah itu kalau ngasih petunjuk itu
dari orang-orang di sekitar kita, circle kita. Makanya kita juga harus pilih-pilih circle yang baik. Nah, untuk awalan ini teman-teman ya, yang saya banggakan, mahasiswa-mahasiswi penerima bidik misi, ini kan sesuatu yang tidak semua orang ya dapatkan. Buktinya saja kalau saya lihat di partisipan ini jumlahnya 169 ya. Dikurangi saya berarti kan 168 orang, berarti ini adalah manusia-manusia pilihan, ya kan? Manusia-manusia yang tidak semua orang itu seberuntung teman-teman gitu. Masih banyak di luar sana itu yang tidak seberuntung teman-teman di 168 ini. Jadi ini benar-benar manusia pilihan Allah gitu. Loh, kenapa? Ya iya, berarti kalau teman-teman yang 168 ini adalah manusia pilihan Allah, berarti kita harus apa teman-teman? Harus gersuloh atau harus bersyukur? Harus insecure, apa harus bersyukur? Begitu. Menerima bidik misi itu bukan sesuatu, aku insecure gitu. Aku menerima beasiswa itu, aku jadi insecure. Nggak bisa bangga. Enggak. Gitu. Tapi harus bersyukur. Bukan buat bangga-banggaan, tapi untuk menjadikan syukur ini adalah sebuah amanah, tanggung jawab. Begitu. Sebuah pencapaian yang tidak orang lain dapatkan gitu. Meskipun teman-teman ini adalah sebuah start, sebuah awal perjalanan panjang akademisi kalian sebagai mahasiswa. Betul? Iya, betul sekali. Nah, dari situ teman-teman caranya bersyukur bagaimana? Caranya bersyukur ya kita lihat coba. Teman-teman buka surat Al-Balad di juz 30, surat pendek yang mungkin sering ke-skip, sering terlewatkan. Bahwasanya surat Al-Balad ini adalah surat yang sangat mengisyaratkan ya, mengisyaratkan untuk kita bertafakur, bersyukur kembali, flashback lagi kepada Allah, back to Allah, ya kan? Back to Quran, coba dibuka. Semua teman-teman coba yang di rumah atau dimanapun berada, buka Al-Qurannya. Boleh kalau yang pegang HP, buka Al-Quran digitalnya, surat Al-Balad. Kita buka bersama-sama, kita baca bersama-sama. Di situ di ayat pertama, ya, tentang apa? La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini. Negeri apa? Mekah. Nah, sekarang coba kita refleksi dari ayat pertama ini. Kalau misal itu diumpamakan ya, diperuntukkan gitu. Allah memperuntukkan negeri ini untuk kita itu berarti kita berada di negeri mana, teman-teman? Ya, betul sekali di Indonesia, ya. Kita berada di Indonesia. Kita hidup, lahir, dibesarkan hingga usia kurang lebih teman-teman usianya sudah 20 tahun ya. Ya, setahun ya 11-12 lah sama saya ya. Tinggal maksudnya ditambah gitu. Ya. Kurang lebih 20 tahun hidup di Indonesia ya. Ini menjadi sebuah maksud bahwa Allah itu bersyukurlah engkau ya, lahir di bangsa yang gemah ripah lojinawi ya kan. Meskipun pandemi kita masih punya banyak perkebunan, pertanian ya, persawahan, perikanan dan semuanya itu melimpah ruah. Allah itu ngasih itu untuk disyukuri semuanya. Ya kan? Jadi hal pertama hidup di Indonesia itu sangat bersyukur. Ya, sudah gemah ripah lojinawi, tidak ada perang, ya kan? Tidak ada frontal, ya kan? Tidak ada perselisihan dan lain-lain. Kita hidup dengan damai di Indonesia. Begitu ya. Jadi bersyukurlah kita hidup di Indonesia. Dan yang kedua, wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau Muhammad bertempat di negeri Mekah ini. Nah,
Kalau Allah ngajak ngobrol kita lewat Al-Quran, ya kan? Al-Quran itu kan media, ya kan? Media Allah sedang ngobrol sama kita. Nah, kalau Allah ngobrol sama kita berarti dan engkau wahai hambaku, kamu bertempat di negeri ini. Di mana? Di Indonesia. Allah menjelaskan lebih spesifik, lebih detail lagi, wahai hambaku, engkau itu loh tinggal di negeri ini. Dan demi, ya di ayat selanjutnya, wa walidi wa ma walad, dan demi pertalian bapak dan anak. Ingatlah engkau bersyukur hidup di Indonesia, engkau bersyukurlah engkau hidup di mana? Di negeri ini, dan bersyukurlah engkau bahwa engkau punya bapak dan ibu. Itu. Ya, kenapa di sini yang disebutkan bapak? Karena secara nasab kita akan tetap mengikuti nasab bapak, bin atau binti begitu. Misal Fakih Anissa binti bapak, ya kan? Bapak saya misal namanya Lukman. Jadi Fakih Anissa binti Lukman. Muhammad Ali Rifki bin Fulan. Nah, ya itulah, kita lahir mengingat, bersyukur bahwa kita dilahirkan bukan dari batu begitu. Kita dilahirkan dari nasab keturunan melalui bapak dan ibu kita. Dan di ayat selanjutnya, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam keadaan susah payah. Susah payah, benar-benar susah payah. Jadi sadarilah bahwa Allah menjadikan dunia ini, Allah menjadikan manusia itu, ya kan, lahir dalam keadaan susah payah. Yang susah payah siapa? Ibu. Begitu, ya. Jadi setelah Allah menyebutkan bapak di ayat ketiga, Allah menyebutkan ibu secara tersirat di ayat 4. Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Ibu kita melahirkan kita dalam keadaan susah payah. Jadi bersyukurlah engkau memiliki bapak, memiliki ibu yang selalu ada di samping kita. Bilapun salah satu atau keduanya sudah tidak ada, tetap kita syukuri, kita doakan, ya. Begitu. Kita sambung silaturahim kepada orang-orang, saudaranya, rekannya, sahabatnya, begitu. Kemudian yang di ayat selanjutnya, ayat kelima. Ayahsabu an lan yaqdiru alaihi ahad. Nah, itu. Apakah dia, manusia itu, mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atas dirinya? Apakah manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atas dirinya? Allah mengingatkan, ketika kamu merasa sendiri, jangan merasa sendiri. Ingatlah, ada yang berkuasa atas dirimu. Siapa? Allah. Allah menyebutkan dirinya, ya kan? Allah menunjukkan dirinya secara tersirat. Gitu. Di ayat kelima. Jadi bersyukurlah tinggal di Indonesia, memiliki bapak dan ibu, dan juga saat kalian merasa di titik terendah dalam hidup, kayak nggak ada gitu yang membersamai kalian. Kayak sendiri, dewendil nek bahasa Jawa nih gitu ya. DWW gitu. Tenang, ada Allah yang berkuasa atas dirimu, yang punya power. Nah, saat kalian merasa sendiri, Allah itu menunjukkan kuasanya. Allah ingin menunjukkan powerful-nya, kehebatannya, kekuasaannya, kemahabesarannya. Dan tentu di ayat selanjutnya, ayat ke-6, yaqulu ahlaktu malal lubada. Allah mengatakan, ya kemudian dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Harta apakah itu? Di ayat ke-7. Ayahsabu allam yarahu ahad. Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Kemudian di ayat ke-8, alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata? Kita flashback dulu di ayat ke-6.
Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Jadi ketika kita ya merasa membutuhkan harta yang banyak hingga kita mengeluarkannya, harta yang banyak itu, bahwa Allah sedang menyaksikan, sedang melihat apa yang masuk dan keluar atas harta kita gitu. Ketika kita mengeluarkan harta, menghabiskan harta yang banyak, Allah sedang menyaksikan itu, melihat itu semua, dan bersyukurlah di situ. Allah melimpahkan harta untuk kita. Harta tidak melulu berupa uang, bisa juga tempat tinggal, sarana prasarana, seperti itu ya. Seperti teman-teman punya laptop, punya HP, seperti itu ya. Nah, bahwasanya di ayat ke-8 dan selanjutnya itu Allah menyadarkan lagi kepada kita, bersyukurlah atas apa? Di ayat ke-8, Allah menjadikannya sepasang mata. Bersyukurlah teman-teman, Allah menciptakan kepada kita sepasang mata, kita bisa melihat, ya. Bukankah kita pernah melihat teman-teman kita yang mohon maaf disabilitas atau difabel, ya, seperti tunanetra yang tidak bisa melihat. Mungkin teman-teman punya sahabat, punya kenalan, mungkin punya keluarga yang punya kebutuhan, ya, kebutuhan yang istimewa, kebutuhan khusus seperti itu. Jadi bersyukurlah sampai hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa melihat, ya, ini sebuah kenikmatan, syukuri begitu. Kemudian di ayat ke-9, walisanau wasyafatain, dan lidah dan sepasang bibir. Dilanjutkan di ayat 10, wahadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan kebaikan dan kejahatan. Dan Allah menciptakan lidah dan sepasang bibir untuk apa teman-teman? Kita bisa berbicara, kita bisa berdiskusi, bisa ngobrol, bisa menyampaikan segala hal kebaikan di dunia ini. Termasuk teman-teman ya, ada yang bisa jadi MC pagi hari ini, ada yang bisa jadi moderator pagi ini. Tadi saya mendengar suara-suara masuk, ada yang lagi ngobrol, lagi berbincang-bincang. Itu adalah sebuah kenikmatan yang patut kita syukuri. Coba kita lihat di luar sana. Seperti tadi Bu Faki cerita, Bu Faki bersosialisasi dengan teman-teman di komunitas difabel tuli atau tunarungu dan wicara. Tidak bisa mendengar, otomatis tidak bisa berbicara. Bukankah kita yang mampu mendengar, mampu berbicara seperti ini adalah sebuah kenikmatan, teman-teman? Iya, sangat menjadi sebuah kenikmatan, apalagi kita bisa mendengar kajian di pagi hari ini, bisa mendengar suara adzan setiap 5 waktu, bisa mendengar suara orang tua kita, suara ibu kita, ayah kita, bisa mendengar suara-suara lantunan ayat suci Al-Quran yang tadi pagi dibacakan oleh kakak siapa tadi ya, gitu. Itulah seperti itu. Ya, jadi Allah menjadikan ini adalah sebuah syukur yang menjadi dua mata pisau, ya, di ayat 10. Maaf, di ayat 10. Menjadikan mata, telinga, dan mulut kita ini adalah rasa syukur yang menjadi dua mata pisau. Bisa menjadi kebaikan, bisa jadi kejahatan. Betul ya teman-teman ya? Bisa untuk kebaikan dan bisa untuk keburukan. Nah, Allah menjelaskan lagi, fala qatahamal aqabah. Tetapi ada ya, dia itu tidak menempuh jalan yang mendaki atau sukar. Nah, apa sih? Dilanjutkan di ayat 12. Iya, nggak apa-apa, ada iklan dari mana itu? Ya, sedikit back sound ya untuk hiburan ya.
Nggak apa-apa. Jadi kita lanjut ya teman-teman ya. Di ayat 12. Nah, wa ma adraka mal aqabah, apakah jalan yang mendaki atau sukar itu? Nih, Allah kan tadi menjelaskan, ada loh dia ini golongan yang tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Lah, jalan mendaki sukar itu apa sih? Gitu. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Di ayat ke-13 dijelaskan, ya. Fakku raqabah, yaitu melepaskan perbudakan atau hamba sahaya. Baik. Di sini Allah menceritakan ya, ada masa-masa sulit, ada masa-masa sukar di dalam kehidupan kita itu. Itu. Ada golongan yang dikala diberi kesulitan, kesukaran dalam hidup, dia tidak mau menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Apakah itu? Jalan yang mendaki dan sukar itu, yaitu melepaskan perbudakan atau hamba sahaya. Apalagi di masa pandemi seperti ini, teman-teman. Ya, cara kita bersyukur itu bukan hanya kita menyadari, oh iya, aku punya mata bisa melihat, oh aku punya telinga bisa mendengar, punya mulut bisa berbicara. Bukan hanya sekedar itu, teman-teman. Bukan hanya di mulut, alhamdulillah aku bisa melihat, bisa mendengar, bisa bicara. Enggak hanya sekedar itu. Tidak hanya di lisan, tidak hanya di hati saja. Tapi harus ada action, teman-teman. Syukur yang totalitas, itu ketika di mulut kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah ya, segala puji bagi Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Di hati kita menyadari betapa nikmatnya, kenikmatan yang tidak terhingga ini, kita bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara. Tapi juga Allah butuh bukti, ya kan? Kalau ibarat cinta itu butuh bukti, ya kan? Kalau mungkin teman-teman sudah merasakan yang namanya virus merah jambu, senang dengan lawan jenis begitu ya. Nah, cinta itu butuh pembuktian, yaitu dengan menikah. Tapi kalau Allah, cintanya kepada Allah, ya, bagaimana cara kita membuktikannya? Berarti kalau kita bersyukur kepada Allah, cinta kepada Allah, kita butuh bukti. Allah butuh bukti nih, gitu. Kita harus membuktikan kepada Allah dengan cara apa? Action. Ya, actionnya di sini yaitu di ayat ke-13, melepaskan perbudakan. Apalagi di pandemi seperti ini, banyak orang-orang yang terjerat kemiskinan. Ya, perbudakan bukan lagi sesuatu yang ditawan, bukan. Tapi sesuatu yang menjerat, mengikat, menindas, seperti itu. Perbudakan sekarang kan, apalagi di pandemi seperti ini, semua orang terjerat ya. Mungkin terjerat dengan hutang, terjerat dengan kelaparan ya, kemiskinan, terjerat PHK gitu kan, terjerat tanggungan kehidupan ya kan, terjerat biaya pendidikan. Apalagi banyak sekali ya kan. Nah, ketika kita membantu orang melepaskan jeratan-jeratan itu tadi, itu termasuk kita golongan orang yang bersyukur, teman-teman. Kita action, ya kan, membantu orang. Seperti halnya sekarang banyak sekali di sosial media viral ya. Itu orang-orang yang membantu orang-orang di pinggir jalan gitu. Memberi, bersedekah, berbagi, action itu sebuah rasa syukur kita kepada Allah, bersedekah gitu ya. Dan dilanjutkan lagi ayat ke-14. Au it'amu fi yaumin dzi masghobah. Ya kan? Atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan. Ya kan? Nah, ini kali dengan kondisi pandemi kan, memberi makan pada hari terjadi kelaparan ini benar-benar terjadi. Al-Qur'an sudah lebih dulu ada dan benar-benar pandemi terjadi di tahun 2020 ya. Saat teman-teman masuk menjadi mahasiswa baru ya kan. Ini menjadi kan kita, kalau kita mau action bersyukur, kita memberi makan kepada orang-orang yang benar-benar kelaparan. Bahkan mau ngeluarin uang 5.000 aja buat beli nasi bungkus itu rasanya berat bagi orang-orang yang kelaparan, ya kan? Tapi kalau kita ya 5.000 mau buat beli cilok ya habis gitu. Tapi kalau orang-orang benar-benar kelaparan, 5.000 itu bisa jadi nasi, ya kan? Nasi 1 genggam apa 2 genggam
bisa ditambah tempe, kecap, itu udah bahagia banget gitu ya kan. Udah bersyukur banget. Mungkin kita sehari bisa menyisihkan daripada buat beli cilok, mending buat sedekah, ya kan? Nasi dikasih kering tempe, dikasih sambal, dibungkus, bagiin ke satu orang gitu. Atau bagiin ke orang-orang yang gelandangan. Atau mungkin kita masak apa, tetangga kita yang mungkin punya kekurangan, nah bisa kita beri, bisa kita sisihkan untuk mereka. Ya banyak cara lah, bukan maksud Bu Fakih menggurui, mungkin ini menjadi opsi apa ya, cara lain gitu, pilihan lain. Nah kemudian di ayat ke-15, yatimang dza maqrabah, kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat. Jadi teman-teman kalau punya kerabat atau saudara gitu ya, yang dekat banget sama kita, hubungan nasab apalagi ya kan, itu ada anak yatim, itu kita usahakan menjadi prioritas utama. Jangan sampai kita punya saudara yatim atau saudara yatim piatu begitu ya, terlewatkan, ke-skip gitu. Itu menjadikan skala prioritas kita kalau mau bersedekah. Gitu. Jangan sampai kita bersedekah keluar gitu, tapi saudara kita yang yatim atau yatim piatu aja terlewatkan gitu. Ya, dalam hal apapun, untuk biaya sekolah atau biaya makan, biaya kehidupan sehari-hari, itu patut kita jadi skala prioritas utama. Begitu ya. Baru kita bantu yatim atau yatim piatu di luar sana. Gitu. Nah, Allah pengen lihat seberapa serius kita untuk memperhatikan keluarga kita terlebih dahulu. Begitu ya. Di ayat ke-16, au miskinan dza matrobah, atau orang miskin yang sangat fakir. Sangat fakir itu berarti, fakir itu adalah definisi dia benar-benar lemah. Lemah selemah-lemahnya, tidak mampu bekerja, teman-teman. Ya, berbeda dengan du'afa. Nah, du'afa itu dia masih bisa bekerja, masih bisa mencari uang, namun uangnya hanya cukup paling untuk makan, tidak bisa untuk biaya sekolah. Ya, jadi lemah di keuangan. Tapi kalau fuqara, fakir, dia lemah secara keuangan, lemah secara fisik juga lemah begitu. Ya. Dan secara potensi ya kemampuan juga lemah gitu. Maksudnya kapasitas keilmuannya lemah, kapasitas tenaganya lemah gitu. Benar-benar keterampilannya pun juga nggak ada. Itu yang namanya fuqara ya, atau fakir. Jadi lihatlah orang miskin yang benar-benar fuqara atau fakir. Ada orang yang miskin mah cuma belaga miskin doang. Itu karena mentalnya yang miskin, ya kan? Gitu. Jadi carilah kalau mau berbagi, jangan cari orang yang kelihatan miskin tapi benar-benar miskinnya itu benar-benar fakir. Dia benar-benar ibarat kata nih, misal kakek atau nenek-nenek yang nggak mungkin dong lamar pekerjaan kayak gitu. Nggak mungkin dong dia jadi kuli bangunan. Nggak mungkin dong dia ya kayak gitulah dapat pekerjaan seperti itu. Berwirausaha pun juga nggak mungkin dong mereka main HP biasa dapat orderan dari Shopee, ya kan, nggak mungkin gitu. Seperti itu teman-teman ya. Jadi pilih dan pilih lagi, pilih dan pilah mana yang benar-benar miskinnya seperti yang dimaksudkan Al-Quran adalah fuqara, fakir gitu. Karena sekarang banyak orang yang miskin hanya terlihat miskin, padahal sebenarnya rumahnya megah, ya kan? Seperti pengemis di jalanan, kayaknya miskin gitu. Tapi kalau kita ikutin sampai rumahnya, ya rumahnya gede gitu. Kayaknya, mohon maaf, seperti pemulung. Pemulung juga terlihat miskin, tapi kalau kita ikutin sampai rumahnya ini, rumahnya juga gede loh teman-teman. Pemulung zaman sekarang juga kaya-kaya gitu loh. Gitu. Jadi pilih benar-benar gitu ya. Kalau kita mau berbuat baik, totalitas gitu. Dan selanjutnya di ayat ke-17. Summa kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil
marhamah. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Dilanjutkan dulu ya. Ulaika ashabul maimanah. Mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan. Dan dari dua ayat ini Allah mengisyaratkan bahwasanya kalau kita mau action bersyukur bukan hanya melulu tentang uang, tentang apalagi teman-teman, harta, benda, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita pengen action, bersyukur, yang action benar-benar action, nggak hanya kita berbagi uang, harta, benda, enggak hanya itu. Tapi juga Allah tuh pengen ngajak kita, ngajak hambanya itu memberi nasihat untuk selalu bersabar, untuk apa? Kita menjadi golongan kanan, golongan yang beriman. Kalau teman-teman sayang, jadi jatuh, ajak terus dengan kasih sayang, bukan dengan apa? Bukan dengan bentakan. Salahmu kayak gitu. Salahe, mulaknen kayak iki nek dadi wonge sing cedhak karo Gusti Allah. Itu namanya marah-marah, bukan ramah-ramah, ya kan? Harusnya kita tetap ramah dan berkasih sayang kepada orang-orang yang memang dalam ditimpa dengan kesusahan gitu. Jadi salinglah berkasih sayang, berbagi cinta, berbagi kasih sayang, berbagi senyum, berbagi perhatian, ya kan? Tentunya tetap pada batasan-batasan yang syar'i, ya. Jangan sampai berlebih-lebihan, ya. Apalagi kepada lawan jenis, hati-hati, bisa jadi apa? Jadi bumerang, ya kan? Nanti sakit hati di ghosting lagi, ya kan? Gitu. Begitu, canda ghosting, gitu ya. Nah, selanjutnya di ayat 19 ya. Walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah alaihim narum muqsadah. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Mereka ada dalam neraka yang ditutup rapat. Nah, orang yang tidak mau menjalankan ini semua tadi yang sudah kita bahas ya, tidak mau berbuat baik, tidak mau melepaskan perbudakan ya, tidak mau bantu orang, tidak mau memberi makan pada di mana terjadi kelaparan, tidak mau peduli dengan yatim dan yatim yang saudaranya sendiri, tidak mau peduli kepada orang miskin yang fakir, tidak mau peduli dengan saudaranya yang seiman untuk berkasih sayang ya, bercinta kasih, saling memberikan nasihat dalam kebaikan seperti itu. Itu termasuk golongan kiri atau orang yang ingkar kafir kepada ayat-ayat Al-Qur'an. Mereka dalam neraka yang ditutup rapat. Ya, ini adalah definisi syukur yang dimaksud Allah itu di surat Al-Balad, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman pengen refleksi diri, apakah aku termasuk golongan yang ahli syukur dalam action ya, dalam perbuatan, ya silahkan dibuka lagi Quran surat Al-Baladnya, begitu. Kayaknya selama ini mungkin kita baca ya, mungkin juga sudah hafal surat Al-Balad, tapi belum begitu ngeh gitu. Ternyata Allah menunjukkan orang yang mau action ya, action dalam artian untuk bersyukur kepada Allah. Nah, disitulah semuanya ada di Quran surat Al-Balad. Nah, teman-teman, untuk tipsnya nih bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang bisa lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Bagaimana kita bisa membuka lembaran baru di tahun baru Hijriah ini.
Bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Yaitu hanya dengan 2 cara. Pertama, taubat, kedua, takwa. Ada 2 T. Ya, silahkan dicatat benar-benar kalau pengen teman-teman menjadi pribadi lebih baik dari sebelumnya, teman-teman pengen membuka lembaran baru yang ya yang sudah berlalu ya sudah begitu. Aku ingin membuka lembaran baru, aku bikin buku kehidupan yang lembarannya tuh benar-benar fresh, benar-benar bersih begitu. Yang kemarin-kemarin sakit-sakitnya udah gitu. Luka-lukanya udah gitu ya. Yang derita-deritanya udah, aku mau buka lembaran baru, mumpung nih tahun baru nih, gitu. Apalagi tahun baru Hijriah ini bertepatan dengan tahun baru pendidikan, ya kan, tahun ajaran baru pendidikan akademik teman-teman di semester ganjil ya, di semester baru ya. Ini semester berapa berarti? Semester 3 ya, betul ya. Jadi pas banget ya momennya. Jarang-jarang ada loh tahun ajaran baru pas di tahun baru Hijriah gitu. Kita refleksi sedikit ya bahwasanya tahun baru Hijriah ini adalah tahun di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah, bener kan? Betul sekali ya, Rasulullah berhijrah bersama dengan para sahabatnya, ya kan? Luar biasa sekali di tahun itu. Rasulullah perjuangannya kalau teman-teman baca di buku Sirah Nabawiyah gitu, perjuangan yang berdarah-darah, mempertaruhkan nyawa, yang kalau diibaratkan kita nonton, misal kita bisa nonton filmnya, itu ada filmnya, wow, spot jantung terus ya kan, yang jelas gitu, seperti itu. Banyak sekali di mana Rasulullah SAW itu mempertaruhkan nyawanya demi kejayaan Islam sampai hari ini. Kita refleksi sebentar. Dan kalau pengen nih teman-teman kayak menjadikan Rasulullah itu teladan kita, menjadi idola kita, gitu ya, menjadi uswatun hasanah, ya. Jadikan 2 T, ya, apa tadi? Taubat dan takwa, ini menjadi agenda khusus untuk melangkah di tahun 1443 Hijriah. Nah, ya, pertama teman-teman, T yang pertama, taubat. Taubat itu apa sih kalau teman-teman tahu? Identik dengan nama, kalau tobat lu tobat aja lah. Tobat itu apa sih? Iya, betul sekali. Memohon ampunan kepada siapa? Allah. Allah Azza wa Jalla. Gitu. Kalau teman-teman pengen menjadi pribadi yang lebih baik, taubatlah. Gitu. Taubatan nasuha. Taubat yang sesungguh-sungguhnya taubat. Taubat yang tanpa kumat, ya kan? Hari ini taubat, besok kumat. Hari ini taubat lagi, besok kumat lagi. Yang dipengen Allah itu taubatan nasuha, taubat yang sesungguh-sungguhnya taubat, yang besok nggak diulang lagi gitu. Kalaupun terulang, itu pun ya dengan catatan ya, karena kita mungkin belum punya kapasitas keilmuan untuk menyelesaikan masalah. Mungkin ada masalah yang belum selesai, akhirnya kumat lagi, belum selesai kumat lagi. Jadi tobatnya ya tomat ya kan, tobat maksiat lagi gitu kan. Mungkin ada masalah yang belum selesai di masa lalu, akhirnya kumat terus ya gitu. Nah, bagaimana caranya kita benar-benar menjadi pribadi yang taubatan nasuha? Ya, yang pertama kita harus sadar dulu, sadar apa? Sadar kesalahan kita apa sih gitu. Apa sih yang pengen diperbaiki dari kesalahan kita? Kita kalau mau ke masa depan itu, kalau ibarat rumus bahasa Inggris nih teman-teman, mungkin yang dari pendidikan bahasa Inggris nih ngerti banget ya. Ada yang namanya past tense, present tense, ya, dan juga future tense, ya kan? Past tense itu berkaitan dengan masa lalu kita. Present tense masa sekarang. Future tense tentang masa depan. Kita hidup di 3 fase ini, ya kan? Nah, kita hidup di past tense, masa lalu. Masa lalunya ini udah selesai belum teman-teman? Mungkin ada orang-orang di masa lalu yang teman-teman ini belum ikhlasin. Gitu, oh, aku udah ikhlas kok. Iya, mulut ente aja yang udah ikhlas, tapi hatinya
ya kan, jiwanya, otak bawah sadarnya ini udah ngiklasin belum nih? Udah dirilis belum nih? Nah, itu perlu diselesaikan dulu, teman-teman. Gitu. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ada triknya. Insya Allah nanti Ibu Fakih bagi ya di akhir nanti, di akhir materi. Bagaimana cara merilis luka batin di masa lalu? Bagaimana cara merilis itu membersihkan, ya istilahnya detox gitu. Ibarat usus itu dipeliriti gitu ya. Gitu. Tapi kita punya komponen body, mind, and soul. Body itu tubuh, mind itu pikiran, soul itu jiwa. Nah, ketiga ini harus dirilis. Itu diselesaikan, dibersihkan, di detox. Masa lalu kita, luka batin kita mungkin punya dendam, punya masalah dengan orang, punya luka batin gitu, punya trauma di masa kecil gitu. Oh enggak, kok aku nggak punya masalah. Bisa jadi loh orang yang nggak merasa punya masalah itu sebenarnya masalahnya gede banget. Saking dia udah kebal gitu ya, kayak udah bebel gitu. Kalau ibarat kulit itu udah kapalen gitu, sampai dia udah mati rasa gitu kan. Sampai seperti itu, bisa jadi gitu. Dan selanjutnya setelah kita sadar ya, di past tense ini kita punya masalah, ya kan? Sadari dulu di past tense kita punya masalah. Nah, tugas kita di present tense ini, di masa sekarang ini adalah menyelesaikannya agar future tense kita bisa cerah ceria gitu. Mungkin teman saya ini kayaknya dari tadi kayaknya wajahnya Bu Fakih tuh kok kayak aku lihat mungkin di sosial media, aku lihat foto-fotonya Bu Fakih di sosial media kayaknya nggak punya masalah ya gitu. Ya karena sudah selesai dengan masalahnya, sudah happy, sudah dirilis. Bu Fakih juga punya latar belakang yang mungkin sama dengan teman-teman atau mungkin lebih berat dari teman-teman ya. Punya masa lalu yang juga terluka, trauma begitu. Pernah sakit hati mungkin seperti itu. Tapi semuanya sudah selesai, sudah dirilis. Gitu. Jadi menapaki jalan hidup ke depan ya, jalannya tuh enak gitu kayak jalan tol. Udah nggak jalannya tuh udah nggak yang masih batu-batu, pasir-pasir udah enggak gitu loh. Jalannya udah diaspal, udah dicor gitu, udah mulus, halus, jadi jalan tuh enak gitu teman-teman. Gitu ya. Nah, setelah kita sadar, nah yang kedua ya kan, sudah sadar ya, itu nanti kita sudah satu paket dengan banyak-banyak mohon ampun pada Allah, ya kan? Nah, teman-teman, kalau kita udah sadar kesalahan kita, enak gitu mau ngomong sama Allah itu apa, itu nanti enak, ya kan? Nanti saya praktekin gitu. Yang penting sadarin dulu kesalahan kalian apa, nanti baru kita ngadu ke Allah, mohon ampun ke Allah, berdoa ke Allah. Nanti saya ajarkan tekniknya, ya kan? Tadi sudah sedikit disinggung. Sebenarnya saya juga punya certified ya, EFT. EFT itu Emotional Freedom Technique, ya kan? Bagaimana cara kita merilis luka batin di masa lalu dengan teknik EFT. EFT itu Emotional Freedom Technique, melepaskan emosi negatif dari dalam diri kita. Itu ada tekniknya, ada caranya, ada metodenya, dan itu bisa kita praktekkan di pagi hari ini dengan mudah, ya, insya Allah. Nah, di poin pertama tadi kita sudah membahas takwa, ya. Poin pertama dengan kita sudah bahas taubat ya, dengan menyadari. Nah, yang kedua, takwa. Nah, takwa di sini itu kita tidak hanya setelah taubat itu kita harus bertakwa. Takwa itu apa, teman-teman? Kalau definisinya, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu definisi anak SD ya. Definisinya anak SMP mungkin kan. Berbeda dong kalau kita udah kuliah, anak SMA, anak perguruan tinggi, udah beda lah definisi takwa itu. Kan? Lebih meningkat lagi, bukan hanya meninggalkan larangan dan melaksanakan perintah Allah, tapi lebih dari itu. Kita spesifikasi lagi, kita detailkan lagi. Ini adalah sebuah
perbuatan di mana kita menjadikan taubat kita ini lebih powerful gitu. Ketika kita sudah bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, menyesali sudah bermaksiat kepada Allah, dan ini perlu kita tambal dengan takwa. Nah, taubat itu kan menyesali, menyadari ya kan, bahkan tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu, tidak kumat-kumat lagi lah intinya gitu, udah selesai, udah tutup buku gitu kalau taubat. Nah, takwa ini bagaimana kita membuka lembaran baru gitu. Jadi taubat itu tuh menutup buku yang lama, ya kan, yang udah ya udah gitu ya kan. Nah, takwa itu adalah membuka buku yang baru dengan amalan-amalan yang lebih powerful, dengan amalan-amalan yang lebih hebat. Ibarat raport nih teman-teman, taubat itu tuh kita nutup raport yang nilainya jelek semua gitu. Gitu, buku laporan ya kan, nilai-nilai kan nilainya jeblok semua. Nah, itu taubat itu nutup buku itu. Nah, fungsi taubat itu seperti itu, nutup buku raport yang nilainya jeblok-jeblok ya kan. Nilainya merah semua, kita tutup dengan taubat. Udah selesai, digembok, dikunci bukunya. Nah, takwa ini, ya kan, kita bikin rapot baru, kita bikin nilai-nilai yang semuanya itu hitam, ya kan, 100, 100, 100, 100. Nah, kita bikin lagi amalan yaumi sehari-hari yang lebih powerful, lebih hebat begitu. Itu. Jadi memang perbuatan buruk kita itu nggak hanya untuk ditobati tok, tapi harus ditambal, ibarat ban bocor gitu ya. Bukan hanya terus ya udah motornya nggak usah ditumpaki, tapi nggak usah dinaikin motornya gitu, enggak, tapi ditambal biar motornya itu bisa tetap jalan gitu. Biar bannya berfungsi, motornya berfungsi. Kita bikin rapot baru dengan takwa. Takwanya apa? Kita melaksanakan apa sih yang menjadi anjuran Allah? Seperti halnya tadi di surat Al-Balad. Anjuran Allah banyak loh di situ. Itu hanya beberapa saja, masih banyak lagi kalau teman-teman membedah Al-Quran. Perintahnya Allah tuh banyak banget sebenarnya teman-teman. Tapi yang paling simpel sebenarnya di surat Al-Balad itu tadi, kita bersyukur, kita hidup di Indonesia, punya ibu bapak, ya kan? Apalagi kita bisa bersedekah, gitu. Kita menjadikan Allah menjadi satu-satunya tempat bergantung, ya kan? Tempat di mana kita mohon pertolongannya Allah, kuasanya Allah untuk menyelesaikan masalah hidup kita, gitu. Saya yakin teman-teman yang hadir di hari ini itu tidak ada yang tidak punya masalah. Bahkan Bu Fakih hari ini pun duduk di sini, ya kan, ngasih materi. Kalau teman-teman tanya, Bu Fakih masalahnya apa sih? Kayaknya wajahnya happy-happy aja. Ada, tapi kita tenang, harus tenang. Bagaimana cara menenangkan diri? Yaitu, ada caranya nanti Bu Fakih bocorkan ya. Nanti kita praktekin bareng-bareng. Nah, tidak hanya, ya kan, takwa itu bukan hanya sekadar menjalankan perintah Allah, bukan hanya sekadar meninggalkan larangan Allah, ya kan? Tapi lebih dari itu, Allah pengen ngajak kita untuk memperbaiki diri. Apa saja yang perlu diperbaiki teman-teman? Bukan hanya amalannya saja, tapi diri kita sendiri. Apa? Body, mind, and soul. Body, kita rawat diri kita. Kita rawat tubuh yang Allah titipkan. Kita cintai tubuh kita. Mungkin dengan teman-teman tadi pagi siapa yang sudah mandi? Ayo. Ini saya nggak mau nanya seperti anak TK loh ya. Bukan berarti ini teman-teman anak TK yang harus ditanya, udah mandi belum nih teman-teman? Ya, meskipun Zoom online, ayo. Gitu. Mandi itu sebuah cara kita bertakwa juga loh gitu. Kita menyayangi tubuh kita, mandi pagi hari ya kan, bersih cantik, nggak peduli meskipun Zoom online, yang penting aku udah mandi, udah bersih gitu. Menghadap Allah di sholat subuh itu udah mandi, masa sholat subuh menghadap Allah masih belekan gitu kan, giginya belum sikatan gitu, masih ada mohon maaf jigongnya gitu. Ini malaikat nanti kalau pingsan gimana nih yang nyatet amal sholat subuhnya gitu. Canda ya gitu. Itu contoh aja, contoh yang sepele
gitu. Jadi takwa itu bukan hanya melulu tentang sholat, ya kan, zakat, puasa, haji, umroh, sholat duha, sholat tahajud, apalagi dan lain-lain gitu ya. Gitu. Sampai kalau kita nggak mandi berarti itu adalah sebuah kezoliman ya teman-teman. Apalagi sampai nanti sore nggak mandi, wah gitu. Jadi Allah itu pengen ngajak, ayo perbaiki dirimu, mulai dari bodimu dulu coba. Bodimu coba, kamu udah mandi belum? Udah sikat gigi belum? Udah makan belum? Makannya sehat enggak? Makannya buah sayur enggak? Makannya seblak aja gitu, yang pedas-pedas. Ceker setan gitu ya. Gitu. Ayo hati-hati dijaga makan minumnya. Minumnya jangan boba terus ya kan? Minumnya jangan yang manis-manis terus. Boleh sesekali ya, tapi ya sebulan sekali aja lah kayak gitu. Makanya mie instan terus anak kos gitu ya. Hati-hati loh teman-teman, makan mie instan ya kan, itu cukup 2 bulan sekali lah kalau makan mie instan ya, gitu. Paling cepat sebulan sekali lah gitu. Idealnya memang 2 bulan sekali, 1 bungkus itu ya. Hati-hati kalau setiap hari makan mie instan, apalagi sehari makannya 2. Waduh, itu hati-hati, itu merusak pencernaan ya kan. Apalagi makan yang kaleng-kaleng gitu, yang banyak pengawetnya, saus, kecap, gitu ya, bahaya teman-teman. Jadi takwa itu ya seperti itu gitu loh, menjaga tubuh kita ya kan, bukan hanya kulit, tapi juga pencernaan hati. Ini saya hanya sekedar mengingatkan saja. Jadi takwa kepada Allah itu bukan hanya melulu tentang ibadah. Kita menjaga titipan Allah, kulit, ya kan, gigi, mata, telinga, pencernaan, organ reproduksi, ya kan, bagi wanita dijaga rahimnya dengan makan makanan yang bergizi, begitu. Laki-laki juga, ya kan, organ reproduksi, kurangi atau hindari merokok, ya kan, itu sangat mengganggu sistem reproduksi, produktivitas, ya kan, kualitas, mohon maaf, sperma, dan kualitas sel telur itu kan dipengaruhi oleh sesuatu yang banyak mudorotnya. Bukan berarti saya mengharamkan, tidak. Lebih baik kita cari mana maslahat, banyak maslahatnya begitu, dan mana mudorotnya lebih banyak. Kita pikir lagi gitu. Jadi saran saya teman-teman, apalagi penerima bidik misi ini orang-orang yang menjadi uswatun hasanah nanti, menjadi publik ya, tokoh. Kok yang ngerokok kayak gitu kan ya ora patut. Apalagi akademisi, mahasiswa kok yang ngerokok gitu. Bukan berarti mencari pencitraan, bukan, tapi mencari sehat gitu. Kalau kita sehat, kualitas generasi kita, keturunan kita di masa depan itu lebih berkualitas gitu. Sel telurnya bagus, spermanya bagus, ya kan? Tidak dipengaruhi alkohol, rokok, soda dan lain-lain, apalagi saus-sausan ya kan? Gitu. Bolehlah sesekali makan minum yang mungkin sembarangan, tapi bukan jadi rutinitas sehari-hari. Begitu. Ya, hati-hati. Nah, setelah body kita rawat, mind, ya kan? Mind, pikiran kita, otak kita. Teman-teman kalau lihat sekarang banyak orang investasi saham, investasi emas, investasi properti, tapi sampai lupa dengan investasi leher ke atas. Investasi leher ke atas ini adalah investasi yang paling mahal, teman-teman. Teman-teman ikut pelatihan, seminar, webinar, kursus, itu adalah investasi leher ke atas. Jadi jangan eman-eman, jangan sayang uang kalau untuk urusan leher ke atas. Teman-teman nabung dong buat belajar ilmu baru, ya kan? Ilmu yang benar loh ya, ilmu yang hak, bukan ilmu yang batil ya. Ilmu di dunia ini kan ada dua sisi ya kan, sisi yang gelap atau sisi yang terang. Carilah sisi yang terang. Belajar ilmu bisnis, belajar ilmu marketing, belajar ilmu agama, ya kan? Belajar ilmu parenting, belajar ilmu apapun itu. Kayaknya 300.000, 500.000, 1 juta, 2 juta, mungkin 10 juta
kita hanya untuk menjadi seorang mungkin coach, ya kan, menjadi pelatih, itu bakalan balik kok teman-teman. Leher ke atas ini adalah investasi yang paling mahal. Jadi punya uang berapapun tabung, gitu. Tabung ke otak gitu, bukan tabungnya ke dompet, bukan nabungnya ke saldo, bukan nabungnya ke emas. Silahkan kalau mau investasi apapun itu boleh, silahkan. Tapi jangan sampai teman-teman juga investasi leher ke atas gitu. Nah, itu cara kita untuk bertakwa kepada Allah. Apalagi kalau teman-teman benar-benar serius belajar, ikut kelas tahsin, memperbaiki bacaan Al-Quran teman-teman, kursus benar-benar sama ustadz atau ustadzah, bayar berapapun, tak bayar, penting aku tajwidku, bacaanku benar, gitu. Punya goals, gitu. Meskipun basic teman-teman bukan orang-orang PAI, tarbiyah, bukan. Ya, itu menjadi sebuah pencapaian leher ke atas, teman-teman. Gitu. Itu takwa kalian kepada Allah. Gitu. Nah, lagi, investasikan uang kalian untuk apa? Selain belajar tahsin atau tajwid tadi, belajar sama orang-orang yang halo, ya bisa di mute dulu. Oke, lanjut ya. Selain belajar kursus tahsin atau tajwid, silahkan belajar untuk dekat dengan para ulama atau hafidhah Quran. Gak apa-apa, pokoknya target sekali seumur hidup itu bisa ngapalin juz 30. Kalaupun enggak atau belum bisa 30 juz, ya minimal juz 30 hafal lah ya gitu. Buat modal mendidik anak di masa depan ya toh. Masa anaknya anas wae sing ngajarin dadak guru les. Al-Fatihah masa ya sing ngajari guru les, ya kan? Atau Al-Kafirun apa Al-Kausar telung ayat masa yang ngajarin guru les gitu. Yang ngajarin ibunya lah, bapaknya lah gitu kan. Gitu. Apalagi bayar berapa sayang itu akhirat kalian, ya kan? Investasi akhirat, investasi leher ke atas itu bakal jadi amal jariah kalian. Berapapun itu tabung uang gitu loh. Kalau udah terlanjur investasi emas Kak gitu, Bu gitu. Ya nggak apa-apa, nanti kalau ada kursus ya itu dikonversi aja emasnya jadi uang buat bayar kursus tahsin, buat bayar kursus apa ngapalin Quran, ya kan? Kita hargai guru-guru kita, hafidhah itu, kita cukupi kebutuhan hidupnya, ya kan? Ustadz, ini ada emas batangan nih buat apa idep-idep, ya kan? Udah ngajarin saya ngapalin Quran kayak gitu, ya kan? Kayak gitu. Jadi jangan eman-eman teman-teman. Silahkan perbaiki kualitas otak kita, ya kan? Jadi jangan nganggur otaknya gitu loh. Besok kalau otaknya dihisap Allah, ini otaknya buat apa gitu. Ya buat mikirin mantan gitu. Aduh, ya kan? Sayang banget. Segera upgrade otak kita ya. Jadi nggak cuma glow up, bodinya nggak cuma glow up, glowing, tapi apa otaknya itu glow brand, ya kan? Otaknya glowing gitu. Cemerlang diajak ngobrol itu, oh ini orang cerdas nih. Diajak ngobrol nyambung, diajak ngobrol ini itu berfaedah banget gitu. Bersanda sesekali, tapi kalau udah ngobrol sama dia, wah kayak dunia seisinya itu bersama dia, waduh gitu ya. Keren banget gitu. Nah, selanjutnya setelah kita memperbaiki body, mind, dan juga soul. Soul itu jiwa. Nah, perbaiki jiwa kalian. Nah, jadi bertakwa itu adalah proses kita benar-benar memperbaiki diri, ya kan? Kan mau bikin rapot baru. Mau bikin rapot baru itu kan harus siap semuanya. Bodinya harus ya terawat, mainnya harus cerdas, ya kan? Jiwanya harus tenang. Soul, jiwanya harus tenang. Harus adem ayem kalau bahasa Jawanya, ya kan? Harus tenang. Kalau sama dia itu bawaannya tenang gitu, nggak gerusa-gerusu gitu. Percuma punya otak cerdas,
apa ya, penampilannya glowing gitu, tapi hatinya gelisah terus, hatinya cemas terus, hatinya ya, jiwanya itu gelisah, kemerungsungan, ya kan, jiwanya teratapan, jiwanya sedih, murung, kalang kabut, apalagi emosinya itu yang di dalam jiwanya itu negatif terus, gitu. Kacau balau lah ibaratnya. Buat apa gitu? Punya otak cerdas. Ya, halo, tes, masuk lagi ya. Mohon maaf tadi terputus sebentar. Ya, jadi seperti itu. Body kita udah oke, udah penampilannya bagus, main kita sudah investasi leher ke atasnya udah bagus, soul kita, jiwa kita ini yang paling penting, ya kan? The number one and only one gitu istilahnya kan. Jiwa itu menjadi perhatian khusus kita untuk kita perbaiki, kita rawat, kita kasih sayangi jiwa kita gitu, biar tenang. Apa? Kalau teman-teman ngerasain stres, atau mungkin sudah di level yang paling atas, apa? Depresi. Nah, ini perlu segera teman-teman selesaikan masalahnya. Selesaikan stresnya, selesaikan depresinya. Kalau mungkin punya fobia atau apa, selesaikan fobianya. Jangan dibiarin. Gitu. Kalau teman-teman overthinking, cemas, punya kekhawatiran, kecemasan berlebihan, itu diselesaikan teman-teman gitu. Jangan dibiarin. Kalau stres dibiarin, jadi depresi dibiarin, bisa skizofren. Skizofren itu, mohon maaf, level blank kayak teman-teman yang di pinggir jalan, gelandangan, itu orang-orang mengatakan, mohon maaf, gila, itu sudah di tahap skizofren. Blank, nggak bisa connect lagi, diajak ngobrol nggak bisa. Hati-hati, makanya segera selesaikan kalau ada masalah dalam hidup itu, selesaikan, cabut akar masalahnya dengan orang-orang yang punya potensi, kapasitas, psikolog, psikiater, nah seperti itu. Tapi kalau saya sarankan ke psikolog dulu, sebelum ke psikiater, karena psikiater itu pasti nanti berkaitan dengan obat-obatan, harus minum obat dan lain-lain. Nah, itu lebih baik cenderung ke psikolog dulu. Ada penanganan terapi secara psikologi gitu, tanpa minum obat gitu. Atau orang-orang yang memang punya kapasitas untuk terapi atau psikologi gitu. Ada masalah, selesaikan, jangan dibiarkan. Punya masalah sama orang, selesaikan. Punya luka batin sama orang, dimaafkan, diikhlaskan. Ada tekniknya begitu. Ya, bukan hanya ya udah aku udah ikhlas, aku udah maafin kok, udah selesai gitu. Enggak. Itu cuma mulut kita kadang, tapi otak bawah sadar kita, ya kan, jiwa kita belum bisa nerima, belum bisa maafin, belum bisa ngiklasin. Nah, ini yang perlu kita semuanya rilis. Kita selesaikan dulu semuanya. Akhirnya jiwa kita tenang. Jiwa kita kalau bahasa Jawanya tuh semeleh gitu. Bahasa Arabnya ikhlas. Nah, itulah definisi ikhlas. Kita bisa sabar, bisa lebih bersyukur, dan tentunya memasrahkan semuanya pada Allah. Itu nanti kita praktekin gimana caranya, dan inilah adalah yang dimaksud takwa sesungguhnya. Ketika kita menjalankan perintah Allah, itu perintahnya apa aja, Allah ngajak kita untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki apa tadi, soul, jiwa, memperbaiki mind, otak, ya kan, dan memperbaiki body, tubuh, raga, ya kan, gitu. Jadi body, raga, mind, pikiran atau otak kita, ya kan, akal kita, dan yang paling penting ini adalah soul atau jiwa, kolbu, hati yang nggak terlihat tapi ada, benar-benar nyata. Dia menjadi segumpal yang dimana dia baik,
akan menjadi baik semuanya. Tapi bayangin kalau jiwa kita aja udah buruk, akan buruk semua. Gitu. Jadi perbaiki yang paling utama itu adalah soul dulu, teman-teman, jiwanya dulu diperbaiki. Setelah itu sudah selesai, perbaiki mind, ya, pikiran kita, otak kita, belajar, upgrade ilmu apapun yang selama itu baik. Kemudian perbaiki tubuh kita. Ya, mungkin kalau yang mohon maaf kegemukan gitu kan. Bu Faki dulu itu lebih gemuk daripada sekarang gitu. Belajar diet, belajar olahraga, belajar bagaimana kalori makanan itu seperti apa, belajar makanan yang sehat itu seperti apa, minuman yang sehat itu seperti apa, belajar, pokoknya belajar, biar bisa apa, sehat. Kalau udah sehat, berat badan kita pun turun gitu, otomatis gitu. Tapi kalau kita nggak pernah belajar, ya udah gemuk-gemuk aja, nanti sampai obesitas, sampai penyakit datang, kan bahaya gitu. Sekali lagi dari saya, sudah habis waktunya ya, 10.15 harusnya, kelewatan 2 menit, mohon maaf tadi sedikit ada gangguan sinyal. Itu dari saya, selamat teman-teman menempuh pembelajaran di tahun ajaran baru semester ganjil di semester 3 ini. Semoga dari jurusan manapun ini ya, ada yang dari FEBI, FITK, FAB, dari manapun itu, ada FUD juga ya, menyapa teman-teman ya yang pengen ikut ya bersinergi sama Bu Fakih, ikut di komunitas bahasa isyarat ya kan. Teman-teman suka bahasa isyarat nggak? Seperti saya contohkan ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya kan. Semoga semuanya sehat ya, selalu dalam lindungan Allah. Seperti itu contohnya seperti itu. Saya senang. Jadi kalau teman-teman mau ikut, ayo aku mau ikut Bu Faki nih, ikut di komunitas bahasa isyarat, nanti belajar bahasa isyarat sama teman-teman tuli, tunarungu wicara gitu kan. Asik, nanti kita saling berbagi ilmu sama teman-teman, jadi volunteer, jadi relawan, mendampingi teman-teman tuli dimanapun, kita menjadi akses bahasa isyarat gitu kan, jadi penerjemah, kita bisa bantu untuk mengalih bahasakan ya kan, yang anak-anak bahasa nih seneng banget dengan linguistik, kita belajar linguistik isyarat itu ada ilmunya khusus ya kan, itu keren banget gitu, pasti bisalah gitu bantu-bantu teman-teman yang disabilitas. Nah seperti itu. Ya jadi seru banget pastinya ya kan, kita bisa lebih bermanfaat untuk banyak orang, dan yang pastinya orang yang bertakwa adalah orang yang ketika dia bisa berguna, bisa bermanfaat, menjadikan hidupnya itu berkah, bisa untuk dimanfaatkan, diberkahi untuk banyak orang, dan ilmunya pastinya juga tidak untuk diri sendiri, pasti juga untuk orang lain dibagikan. Seperti itu orang yang bertakwa ya, tidak hanya meninggalkan maksiat, tapi juga berbuat kebaikan, bersinergi, berkolaborasi dengan orang-orang yang baik untuk menjadi pribadi yang lebih manfaat agar hidupnya berkah seperti itu. Mungkin dari saya cukup dulu, mohon maaf bila ada salah khilaf. Kurang lebihnya kita bisa lanjut silaturahim di Instagram ya. Ada Instagram, cari aja Fakih Annisa, FAQIHANNISA, Fakih Annisa, atau WhatsApp saya ya. Bisa minta panitia nomor kontak saya. Di situ semoga kita bisa lanjut silaturahim, say hi di DM, biar kita bisa kolaborasi dalam kebaikan begitu ya, apapun itu. Kurang lebihnya mari kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Akhirul kalam, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, buat teman-teman, jika ada pertanyaan silahkan.
Jika tidak ada pertanyaan, nanti saya lanjut ke ini ya teman-teman ya, ke praktek EFT. Bagaimana cara kita merilis luka batin di masa lalu. Kalau nggak ada pertanyaan loh. Tapi kalau ada pertanyaan silahkan. Monggo teman-teman yang ingin bertanya. Bisa raise hand mungkin. Atau mau lewat chat pertanyaannya. Bagaimana Mbak Moderator, Mbak Fasya? Kita lanjut ya untuk praktek EFT-nya. Halo, panitia. Halo, Assalamualaikum. Suaranya belum masuk. Waalaikumsalam, Bu. Bentar. Iya. Ini baru ada yang bertanya. Oh gitu, oke. Baik, ada pertanyaan, Bu. Iya. Dari Maila Kusumawati. Izin bertanya, Bu. Apakah hukumnya kita merayakan tahun baru Hijriah 1 Muharram dengan musabah diri atau introspeksi diri? Oke. Ada lagi? Bentar, Bu. Cukup satu dulu ya, satu-satu dulu aja ya pertanyaannya. Baik, Bu. Oke. Jadi untuk pertanyaan dari siapa tadi namanya? Maila. Oh ya, Naila. Oke, terima kasih pertanyaan Naila dari fakultas mana ini? Dari AKS, Bu. Oh ya, AKS. Baik, untuk bagaimana hukum merayakan, sebenarnya merayakan tahun baru itu tidak ada perayaannya, tidak ada tuntunannya sayang gitu ya. Kita pahami dulu. Adapun orang-orang yang memang merayakan seperti itu, adalah golongan-golongan tertentu, bukan termasuk Ahlussunnah wal Jamaah ya. Jelas ada, benar-benar ada itu golongan yang benar-benar merayakan tentu bukan dengan tuntunan Islam gitu. Meskipun itu ada yang baik, ada yang maslahat, ada yang mudorot. Yang jelas dalam merayakan tahun baru Islam itu tidak ada tuntunannya. Gitu. Bukan seperti kita merayakan orang-orang, mohon maaf bukan kita ya, orang-orang non-muslim yang merayakan tahun barunya mereka. Contoh tahun baru Masehi, tahun baru Waisak, tahun baru Imlek, kayak gitu-gitu. Mereka merayakan, tapi dalam Islam tidak ada tuntunannya, tidak ada ceritanya Nabi Muhammad SAW merayakan tahun baru Islam, tidak ada gitu. Kalaupun teman-teman mau bermuhasabahlah setiap hari. Tidak hanya menunggu di tahun baru Hijriah saja gitu. Tahun baru Hijriah adalah momentum Rasulullah berhijrah, bukan momentum Rasulullah merayakan tahun baru Islam, bukan. Itu hanya sebuah peringatan bahwa Rasulullah berhijrah, ya kan, bersama dengan kaum muhajirin gitu kan.
Nah, seperti itu ya. Jadi kalau mau merayakan memang benar-benar tidak ada tuntunannya, tapi kalau mau bermuhasabah silahkan lakukanlah setiap hari, introspeksi diri setiap mau tidur, seperti itu ya kan, itu lebih baik. Terima kasih, semoga terjawab ya. Silahkan, ada pertanyaan lagi? Ini ada pertanyaan lagi dari Nur Afifah, Prodi Manajemen Dakwah. Izin bertanya, Bu, bagaimana cara kita menyikapi masalah dengan sabar dan ikhlas meski berat untuk diterima? Iya, cara menyikapi, terima kasih Nur Afifah, Manajemen Dakwah. Wah, anak dakwah itu harus semangat loh. Iya. Bagaimana caranya? Nanti ada tekniknya ya. Nanti di akhir aja aku praktekin ya sama teman-teman semuanya. Biar kita bisa ikhlas, bisa sabar dalam menerima. Tapi ada tips dari Bu Faki sebenarnya biar kita bisa ikhlas dan sabar menerima sebuah permasalahan hidup. Itu tentunya kuncinya adalah kita bisa menerima. Menerima itu dalam artian memaklumi. Contoh masalahnya mungkin dengan seseorang, mungkin seseorang itu nganyelke mungkin ya, nyebelin, ngeselin gitu. Contoh, ini contoh aja. Kita punya masalah dengan seseorang ya, kita maklumi mungkin orang itu punya masalah juga. Jatuh-jatuhnya kita juga yang dizolimi gitu. Jadi sebenarnya dia sendiri juga punya masalah yang dia sendiri itu juga korban kezoliman. Dan dia menyalurkan kezolimannya dia, ya kan, energi negatifnya dia tuh pindah ke kita, akhirnya kita kena imbasnya. Kita juga dizolimi, kita juga disakiti, ya kan, dikecewakan dan lain-lain. Ya berusaha memaklumi orang lain aja gitu. Memaklumi dalam artian kita membangun akal kita, oh ternyata mungkin dia juga punya masalah yang lebih berat. Mungkin dia seperti itu ya. Kita telusuri aja, mungkin dia juga punya beban hidup yang lebih berat daripada kita, seperti itu. Nanti kita praktekin lah bagaimana cara kita bisa ikhlas, sabar, kita praktekin bareng-bareng. Oke, lanjut dulu ya. Pertanyaan selanjutnya. Baik, terima kasih Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Nur Ayu Afifaroh dari Fakultas Ilmu Tarbiyah. Saya ingin bertanya, Bu, jika kita ingin mengubah diri ke arah yang lebih baik, tetapi lingkungan pertemanan kita ada teman yang mungkin dirasa kurang baik, bagaimana seharusnya sikap kita, Bu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang kalau kita punya circle, ya kan, ada yang itu saya sebut toxic ya, toxic people kita sebut saja seperti itu. Orang kalau kita punya circle di mana di situ ada orang toxic people ya, orang yang beracun ya kan. Orang yang punya apa ya, potensi energi negatif di dalam dirinya. Ya, kita berusaha untuk jaga jarak. Ya kan? Bagus banget nih apalagi pandemi social distancing ya kan. Jaga jarak sama orang-orang yang toxic people gitu. Hanya sekedar temen aja biasa, tapi kalau mau akrab ya mohon maaf gitu. Bukan kapasitas saya, karena saya juga butuh semangat, butuh energi positif dari orang-orang yang punya power yang positif, punya vibes positif gitu. Jadi lebih baik jaga jarak saja gitu dengan orang-orang seperti itu. Cukup tahu, cukup kenal aja. Tapi kalau disuruh akrab ya mohon maaf gitu ya. Cukup seperlunya aja, kalau ada kepentingan ya seperlunya aja, kalau ada keperluan ya seperlunya aja gitu. Selebih dari itu ya jaga jarak aja lah, agar kita juga terjaga ya kan. Kita harus pilih dan pilah mana yang bisa menjadi teman biasa, mana yang bisa menjadi teman akrab gitu. Jadi punyalah skala prioritas dalam pertemanan gitu. Kalau itu nggak baik, toksik ya udahlah, mending cukup tahu aja lah, cukup kenal aja lah, nggak usah terlalu akrab sama orang-orang seperti itu. Itu ya, semoga bisa dipahami. Dan sekali lagi kalau cari teman yang benar-benar akrab itu carilah orang-orang yang punya energi positif gitu. Terima kasih.
Lanjut. Baik, terima kasih Bu untuk pertanyaan